Bab 1198, berlutut atau tidak berlutut. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Ledakan. Tingkat ke-6 kota Asura, sebuah paviliun langsung memiliki setengahnya dihancurkan oleh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Mother Asterisk Jingan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani bertindak liar di Cold Blood Pavilion saya? Apakah Anda lelah hidup? Petik 2. Siapa? Siapa yang melakukannya? Keluarlah untuk ayahmu. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa Cold Blood Pavilion dilindungi oleh Exalt Cold Blood? Siapa yang berani? Petik 2. Sekelompok orang makan perut penuh debu dan keluar dari pavilion memaki-maki, sangat arogan. Cold Blood adalah nomor 2 yang ditinggikan saat ini, statusnya kedua setelah Exalt Netherkill. Karena itu, orang-orangnya di bawah komandonya juga sangat arogan. Praktis tidak ada yang berani memprovokasi. 10 tahun berlalu, Cold Blood menyiapkan sejumlah besar pakar Passeles Realm di bawahnya, berkeliaran di tingkat ke-6 tanpa gangguan. Seorang pria muda, memegang tablet di tangannya, perlahan-lahan datang di depan semua orang. Mulai dari sekarang, sampai Cold Blood datang, kalian semua harus bersujud kepada teman saya tanpa henti. Buat itu keras. Jika tuan muda ini tidak bisa mendengar suara, saya akan membuat bunga mekar di kepala Anda, kata Ye Yuan dingin. Mungkin ada 100 orang yang keluar dari Cold Blood Pavilion. Orang-orang ini semua seniman bela diri Passeles Realm. Bahkan ada beberapa nomor yang hanya selangkah dari Dao mendalam. Mereka saling bertukar pandang dan tiba-tiba terkejut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau membunuh Tuan Xiongmu. Di Asura Arena ini, belum ada siapapun yang berani berbicara dengan Cold Blood Pavilion kami seperti ini. Dari mana bocah ini berasal? Apakah Anda di sini untuk menghibur Tuan Xiong Anda? Petik 2. Artis bela diri tingkat 6 yang telah melihat Ye Yuan sebelumnya semuanya mati. Beberapa orang ini tidak tahu teror Ye Yuan. Bukan hanya mereka, masing-masing dan semua seniman bela diri yang melihat itu juga merasa bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Dia takut menakuti Cold Blood dan dengan sengaja menekan wilayahnya ke alam Passeles. Karena itu, dalam pandangan orang-orang ini, tindakan Ye Yuan tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Di seluruh Asura Arena, hanya Exalt Netherkill yang berani memprovokasi Exalt Cold Blood. Suara mendesing. Puci. Jari Ye Yuan ringan menjentikkan. Gelombang energi pedang kecil tiba-tiba meledak, menusuk langsung ke kepala Lord Xiong. Lord Xiong membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak bisa percaya sampai dia mati, bahwa pemuda di depan matanya ini benar-benar membunuhnya begitu saja. Sekarang, maukah kamu bersujud? Kata Ye Yuan tidak tergesa-gesa. Niat membunuh dingin yang menusuk langsung memenuhi seluruh plaza. Konsep pembantaian Grand Completion. Dengan ini, semua orang terpana. Anak muda yang tidak dikenal ini benar-benar mengembangkan konsep penyembelihan sampai selesai. Seseorang harus tahu bahwa bahkan ke-12 Exalt, tidak seorang pun di antara mereka memiliki seseorang yang mengembangkan konsep penyembelihan sampai selesai. Exalt Netherkill hanya dibudidayakan sampai level 9 bintang dan tidak mencapai penyelesaian besar. Niat membunuh yang mengerikan segera menekan para seniman bela diri Cold Blood Pavilion sampai mereka berlutut. Kekuatan seperti itu bukanlah apa yang mampu mereka tolak sama sekali. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu perbedaan antara mereka dan Ye Yuan. Meskipun sama-sama Passeles Realm, mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Ditambah lagi, Ye Yuan membunuh Lord Xiong saat dia datang tanpa berkedip. Bagaimana mungkin mereka masih berani menolak? Satu demi satu, mereka mulai melakukan kowtow ke tablet Tansi. Tuan Tan, kami salah. Tuan Tan, jika Anda tahu tentang ini di dunia bawah laut, biarkan Tuan ini menyelamatkan kita. Orang-orang ini semua mulai meraung-raung secara tragis, seperti orang tua mereka meninggal, semuanya membenturkan kepala. Itu tidak akan dilakukan jika tidak terdengar, dewa pembunuh ini benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika orang-orang ini adalah orang yang mati rasa karena membunuh orang, mereka tidak akan cukup bodoh untuk memperlakukan hidup mereka sebagai lelucon. Ye Yuan pernah tinggal di sekitar sini sebelumnya dan tahu aturan di sini. Jika Anda ingin membuat mereka tunduk, Anda harus membunuh sampai darah mereka menjadi dingin. Karenanya, dia membunuh Lord Xiong dengan langkah kejam begitu dia muncul, lalu menunjukkan kekuatannya. Mereka akan sangat patuh. Ye Yuan tahu bahwa 12 Exalt semua memiliki mata dan telinga mereka sendiri di sini. Berita di sini akan mencapai telinga Cold Blood segera. Menghina bawahannya seperti itu, dia pasti akan keluar. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 jam, suara dingin tiba tinggi di udara.
Orang itu belum datang, tetapi suaranya mencapai lebih dulu. Dari mana sampah ini berasal, untuk benar-benar berani naik di atas kepala kursi ini? Sesosok melayang turun. Justru Cold Blood yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Saat Cold Blood mendarat, dia melihat pria muda di seberangnya, saat ini menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi Cold Blood berubah, dan dia berkata, Ye Yuan. Sebenarnya itu kamu. Petik 2. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia terkejut pada awalnya. Setelah semua, kesan yang Ye Yuan tinggalkan padanya terlalu serius. Tetapi ketika dia memperhatikan bahwa Ye Yuan hanya di puncak Paseles Realm, hatinya mendarat. Setelah itu, pandangannya jatuh pada tablet Tansi. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya ketika dia berkata, apakah kamu di sini untuk membantu orang bodoh ini membalas dendam? Huhu, hanya dengan orang-orang seperti kekuatan Paseles ke-9 tingkatmu. Petik 2. Sejujurnya, ketika dia mengetahui bahwa ada seseorang yang disebut Ye Yuan di antara 10 Raja Agung Surgawi, dia benar-benar didera ketakutan dan kecemasan. Tapi sekarang, ketika dia melihat ranah Ye Yuan, dia benar-benar lega. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, berlutut sekarang dan beri Tansi beberapa koutao. Tuan muda ini dapat memberi Anda kesempatan untuk mengakhiri diri sendiri. Kalau tidak, nasib Anda akan lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Seolah-olah Cold Blood mendengar lelucon lucu, mengeluarkan tawa liar ketika dia berkata, biarkan kursi ini bersujud. Hanya dengan orang-orang seperti Anda. Hahaha, Ye Yuan, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Anda tidak berpikir bahwa selama bertahun-tahun, kekuatan kursi ini tetap stagnan dan tidak maju terus, kan? Petik 2. Selesai berbicara, aura Cold Blood dilepaskan sepenuhnya, dan secara mengejutkan kekuatan level 3 Dao mendalam. Ye Yuan tersenyum dan melangkah maju. Tapi hanya satu langkah ini, situasinya berubah drastis. Aura Ye Yuan langsung melonjak ke tingkat pertama Dao mendalam. Tapi aura Ye Yuan bukan hanya penindasan ranah kultivasi. Esensi, energi, dan rohnya, 3 jalur, semuanya praktis mencapai tingkat penyelesaian yang sempurna sekarang. Saat auranya dilepaskan, itu benar-benar surga dan bumi berubah warna karenanya. Ledakan. Hanya tingkat pertama Dao mendalam kekuatan sudah benar-benar dikuasai tingkat ketiga Dao mendalam Cold Blood ini. Ekspresi Cold Blood berubah. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ledakan. Ye Yuan mengambil langkah lain, auranya naik 10 kali lipat lagi. Cold Blood menemukan keheranannya bahwa dia sebenarnya dibelenggu oleh aura Ye Yuan, benar-benar tidak dapat bergerak. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang menekannya dari belakang, menekannya ke tanah. Berlutut atau tidak berlutut, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Cold Blood sangat buruk, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, ingin membuat kursi ini berlutut, dalam kehidupanmu selanjutnya. Sudut mulut Ye Yuan melengkung, dan dia mengambil langkah lain. Ledakan, tingkat ketiga Dao mendalam, itu hanya untuk mendengar bunyi gedebuk. Cold Blood tidak tahan lagi, kewalahan oleh Ye Yuan sampai dia berlutut. Menjilat, Ye Yuan hanya dengan ringan meludahkan satu kata dari mulutnya, mengungkapkan niat membunuh. Ketakutan tebal keluar dari mata Cold Blood. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, dia bahkan menyembunyikan banyak hal. Ye Yuan saat ini sudah menjadi apa yang bahkan tidak bisa dia lihat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia awalnya bahkan mengandalkan Exalt Netherkill untuk datang dan menyelamatkannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa jika dia masih tidak bersujud, hanya ada kematian. Sekarang, hanya dengan menunggu tuannya datang dia bisa diselamatkan. Dengan keengganan yang ekstrim, Cold Blood akhirnya bersujud. Previous. Bab 1199, Rasa Putus Asa. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Dominasi Ye Yuan mengejutkan semua orang. Es sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan paksaan, dia membanjiri Exalt Cold Blood sampai dia berlutut. Petik 2. Ye Yuan, nama ini tampaknya persis sama dengan surga yang mengatasi Raja Surgawi. Dia tidak akan menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi, bukan? Petik 2. Tidak mungkin. Ye Yuan ini harusnya yang terkenal 10 tahun lalu di Asura Arena. Dia hanyalah alam pencerahan surga saat itu. Ini baru 10 tahun, bagaimana mungkin dia menjadi salah satu dari 10 Raja Surgawi Agung? Petik 2. Orang-orang berspekulasi tentang identitas Ye Yuan satu demi satu. Tapi masih ada banyak orang yang tidak mau percaya bahwa Ye Yuan ini adalah surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Setelah semua,
Menerobos dari alam pencerahan surga ke batas 10 Raja Surgawi besar dalam 10 tahun, ini terlalu berlebihan. 10 Raja Agung Surgawi, yang mana yang tidak mencapai ketinggian seperti itu hanya setelah ribuan tahun akumulasi. Laut setan caotik tidak pernah menjadi tempat yang masuk akal. Para agung tinggi dan perkasa juga akan menurunkan kepala bangga mereka di depan kekuatan absolut. Hanya saja, nyaris tidak ada yang punya kekuatan itu. Tapi Ye Yuan memilikinya. Ye Yuan melirik tablet Tansi dan diam-diam menghela nafas saat dia berkata, kamu dan aku tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Tapi aku membawamu ke Virepit. Lelucon ini hari ini, anggap sebagai upacara peringatan untukmu. Petik 2. Saat itu, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam lubang pemotongan surgawi sama sekali. Tansi bahkan berpikir bahwa Ye Yuan bertemu dengan kecelakaan di dalam. Dia benar-benar tidak berharap Cold Blood sudah lama menargetkan dia. Alasannya adalah bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Ye Yuan. Bang, bang, bang. Suara Cold Blood terdengar berat tapi berirama. Tidak peduli apa, wajahnya benar-benar tersapu hari ini. Baiklah, bunuh hidupmu sendiri. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan untuk menantangku. Tapi, Anda harus siap untuk tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Kata Ye Yuan dengan dingin. Tekanan pada tubuh Cold Blood segera mereda. Tapi beban berat di hatinya tidak mereda sedikit pun. Dua pilihan yang diberikan Ye Yuan padanya adalah kematian. Membuatnya merenggut nyawanya sendiri seperti ini, ia tentu saja tidak mau. Tetapi membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya, ia masih merasa ngeri. Tapi, menyaksikan kekuatan Ye Yuan, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tatapan Cold Blood berputar di sekitar. Dia sedang menunggu bala bantuan. Tiba-tiba, matanya menyala, seluruh orangnya bangkit. Bayangan sebelumnya disapu bersih. Swoosh, swoosh, swoosh. 11 angka mendarat. Cold Blood sangat gembira dan berkata, Big Brother Netherkill, Anda akhirnya datang. Pada saat ini, dia merasa seperti jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tekanan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu besar. Baru saja, dia benar-benar akan mengambil nyawanya sendiri. Hahaha, Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu? Dengan Big Brother Netherkill di sekitar, bisakah kau membalikkan langit? Kata Cold Blood sambil tertawa liar. Pada saat ini, dia memiliki kegembiraan menamparkan wajah. Bukankah Anda membuat saya mengambil hidup saya sendiri? Sekarang, saya akan melihat bagaimana postur Anda masih. Dia tahu bahwa kekuatan Netherkill meningkat pesat dalam beberapa tahun ini dan telah mencapai tingkat ke-7 Dao mendalam. Selanjutnya, di belakang Netherkill adalah tuannya. Ye Yuan menatap Cold Blood dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cold Blood tertawa keras dan berkata, siapa yang tidak tahu cara membual? Ye Yuan, apakah Anda benar-benar membawa kami 12 Exalt menjadi seseorang yang hanya tahu cara makan nasi dan tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Saat itu, di Heavenly Slaughter Pit, sekelompok besar 12 Exalt meninggal. Sekarang, ke-12 Taurat ini, dengan jelas mengubah kumpulan lainnya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Cold Blood juga dan berkata kepada Netherkill, suruh Si Kong Sang datang. Tuan muda ini datang untuk mengembalikan permusuhan dari telapak tangan. Petik 2. Netherkill berkata, guru sudah berada di jalan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan artefak surgawi Anda. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, begitukah? Lalu Anda biarkan dia bergegas. Oh, benar, tuan muda ini akan mengirim Anda ke jalan Anda terlebih dahulu. Melihat kamu menempati kantong kulit ini, tuan muda ini merasa jijik. Petik 2. Saat suaranya memudar, ekspresi Ye Yuan berubah dingin. Kekuatan jiwa yang mengerikan meletus. Berdengung. Semua orang belum mengerti apa yang sedang terjadi, dan Netherkill sudah jatuh ke tanah dengan lembut. Dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, ingin menghapus klon Si Kong Sang itu terlalu mudah. Yang dia inginkan adalah mayat Netherkill yang masih utuh. Melihat Netherkill berbicara dengannya, kemarahan di hati Ye Yuan tidak bisa ditekan lagi, dan langsung meletus. Jari pedang Ye Yuan bangkit, 10 agung besar lainnya berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Cold Blood benar-benar tercengang. Tingkat ke-7 Dao mendalam Netherkill terbunuh begitu mudah oleh serangan jiwa surgawi. Juga, 10 agung-agung dilenyapkan tanpa bahkan menarik senjata mereka. Seberapa kuatkah Ye Yuan saat ini? Namun,
Kata-kata Ye Yuan membangkitkan gelombang besar di antara kerumunan. Si Kong Sang, bukankah ini nama Raja Surgawi Kegelapan? Petik 2. Mungkinkah itu di belakang Exalt Netherkill, apakah sebenarnya Raja Kegelapan Surgawi? Bukankah ini berarti bahwa Laut Setan Chaotic sebenarnya adalah wilayah Raja Kegelapan Surgawi? Petik 2. Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin menantang Raja Surgawi Kegelapan tadi. Jika dia tidak gila, maka dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Lalu, dia adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Informasi yang terungkap dalam kata-kata Ye Yuan mengacaukan semua orang. Sementara Cold Blood menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya dipenuhi keputusasaan. Surga melampaui Raja Surgawi. Ye Yuan sebenarnya benar-benar menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi. Aku, musuh macam apa yang aku provokasi? Gedebuk. Cold Blood langsung berlutut ke arah Ye Yuan dan meratap, surga yang mengalahkan Raja Surgawi, Cold Blood yang gagal mengenali Gunung Tai meskipun aku memiliki mata. Yang mulia, berbesar hati dan biarkan orang rendahan ini mengambil nyawaku sendiri. Saya salah. Petik 2. Cold Blood tahu bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu serius. Selama Ye Yuan tidak setuju, dia tidak bisa menyelesaikannya bahkan jika dia ingin mati. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki harapan untuk beruntung di dalam hatinya, dan hanya berharap untuk kematian yang cepat. Tapi ini sudah menjadi barang mewah. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tuan muda ini sudah memberi Anda kesempatan, tapi Andalah yang tidak menghargainya sendiri. Sambil berbicara, Ye Yuan mengangkat api pucat di telapak tangannya. Nyala api ini membuat orang berdebar dengan cemas dan takut. Warna di wajah Cold Blood langsung memudar bersih. Pergilah. Telapak tangan Ye Yuan ditusukkan dengan ringan. The Flancing Sandal Secret Flame langsung membakar tubuh fisik Cold Blood bersih, kemudian melilit jiwa surgawi dan terbang ke sisi Ye Yuan. Ye Yuan mengambil botol kecil dan menyimpan jiwa surgawi Cold Blood di dalamnya. Dia akan memurnikan jiwa surgawi Cold Blood selama 7 demi 7, 49 hari, akhirnya berubah menjadi ketiadaan, tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Cold Blood saat ini hanyalah karakter kecil baginya. Alasan mengapa dia mengalami semua masalah ini adalah hanya untuk membiarkan Cold Blood mengalami rasa putus asa, dan menggunakannya untuk mengenang roh Tansi di surga. Ye Yuan menyingkirkan tubuh kedagingan Netherkill dan tablet Tansi. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung dan dia mengejek, Si Kong Sang, para pesuruh ini telah mengikuti Anda selama beberapa tahun, Anda benar-benar secara pasif menyaksikan mereka terbunuh begitu saja. Kata-kata Ye Yuan membuat hati semua orang tersentak. Kapan Raja Surgawi Kegelapan, Si Kong Sang, sudah tiba. Siluet hitam perlahan berjalan keluar dari dalam kekosongan, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya sekelompok semut tidak penting untuk kursi ini. Yang kursi ini lebih tertarik adalah artefak surgawi Anda. Petik 2. Babak 1200, pengecut. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Surga yang melampaui Raja Surgawi menantang Raja Surgawi Kegelapan. Apakah Ye Yuan gila? Tidakkah dia tahu bahwa ada jurang besar antara tingkat 5 dan tingkat 6? Petik 2. Sepertinya mereka memiliki permusuhan yang cukup besar di antara mereka. Sepertinya memasuki Heavenly Slaughter Pit terakhir kali, konflik besar terjadi di antara keduanya. Petik 2. Oh, benar, bukankah Menara Rahasia Surga mengatakan bahwa 10 Raja Surgawi Agung akan memiliki beberapa perubahan baru-baru ini? Mungkinkah, merujuk pada pertikaian di antara mereka? Petik 2. Menara Rahasia Surga benar-benar terlalu menakutkan untuk dapat memprediksi bahkan hal semacam ini. Sepatutnya dari Rahasia Surga, dua kata ini. Petik 2. Ye Yuan dan Si Kong Sang siap untuk konfrontasi, segera menggambar banyak spekulasi. Menara Rahasia Surga tersebar ke seluruh alam surgawi. Meskipun Laut Setan Chaotic relatif keluar dari jalan, mereka juga sudah tahu berita bahwa 10 Raja Surgawi besar akan memiliki beberapa perubahan. The Darkest Divine King jarang mengungkapkan apapun di dunia surgawi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatannya. Tapi tanpa ragu, agar dia bisa stabil di tempat kelima, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Mendengar bahwa Si Kong Sang masih mengidamkan artefak surgawinya, Ye Yuan tersenyum dan berkata, artefak surgawi ada di sini. Selama kamu bisa membunuhku, itu milikmu. Petik 2. Lalu, kursi ini akan datang dan mengambilnya. Suara samar Si Kong Sang terdengar. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Suaranya menunjukkan penghinaan pada segala hal seolah-olah tidak ada yang bisa dia perhatikan sama sekali.
Bahkan jika Ye Yuan sama dari 10 Raja Surgawi Agung, dia tidak membawanya ke hati sama sekali. Langit berwarna merah darah sepenuhnya diselimuti oleh kegelapan saat ini. Segera, lingkungan menjadi sangat gelap, tidak bisa melihat jari seseorang ketika mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya menyertainya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak bisa merasakan energi esensi sekitarnya lagi. Petik 2. Ya dewa, energi esensi saya saat ini mengalir dengan cepat. Si Kong Sang layak mendapat gelar kegelapan. Saat dia bergerak, seolah-olah dia akan menjarah segalanya. Para seniman bela diri ini tidak dapat melihat. Selanjutnya, lingkungannya terasa seperti energi esensi sekitarnya benar-benar terputus. Tidak hanya itu, di dalam wilayah ruang gelap ini, energi esensi mereka mengalir dengan cepat, bahkan jika mereka tidak menggunakan teknik bela diri atau metode budidaya. Gaya bertarung ini terlalu tidak masuk akal. Dalam kegelapan, terdengar suara si Kong Sang yang acuh tak acuh. Kursi ini tahu bahwa Anda adalah Raja Surgawi ke-6 yang baru naik. Tetapi untuk kursi ini, semuanya sama saja. Terakhir kali, karena kursi ini berada dalam pengasingan tertutup di kedalaman Heavenly Slaughter Pit, Anda beruntung bisa melarikan diri. Tidak berharap bahwa kali ini, Anda benar-benar menyerahkan diri ke ambang pintu untuk mencari kematian. Lalu, kursi ini tidak akan sopan lagi. Putus asa dan mati dalam kegelapan ini. Petik 2. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan datang dari dalam kegelapan. Ye Yuan merasa bahwa energi esensi dalam tubuhnya benar-benar mengalir dengan cepat. Konsep kegelapan ini membawa kekuatan hukum Dao-Dao dan mampu melahap segalanya. Semua koneksi antara kegelapan ini dan dunia luar benar-benar terputus. Mengalami kepanikan awal, emosi para seniman bela diri itu akhirnya tenang. Mereka tahu bahwa Raja Kegelapan Surgawi tidak menargetkan mereka. Ye Yuan, yang terletak di pusat kegelapan, harus menjadi orang yang kehilangan semua harapan saat ini. Memang layak menjadi Raja Surgawi kelima. Teknik bela diri dari Raja Kegelapan Surgawi ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Ia tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, energi esensi bahkan sedang dimakan, bagaimana cara bertarung diam. Petik 2. Surga yang melampaui Raja Surgawi berada dalam bahaya. Dia terlalu gegabah untuk benar-benar berani menantang Raja Surgawi yang berperingkat 5 besar. Bukankah ini kematian pacaran? Petik 2. Sepertinya perubahan menara rahasia surga kali ini adalah untuk mencoret nama Ye Yuan dari daftar. Bukannya mereka memandang rendah Ye Yuan, tetapi karena gerakan si Kong Sang ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang melihat sebelum serangan Raja Kegelapan Surgawi. Tetapi begitu dia bergerak, itu mengejutkan dunia. Konsep kegelapan adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Untuk Raja Kegelapan Surgawi untuk dapat memahaminya ke batas seperti itu hanya tidak pernah terjadi. Memotong energi esensi, setara dengan memutuskan garis hidup seniman bela diri. Mencapai Raja Surgawi, alam seperti ini, seseorang mengandalkan pemahaman terhadap dao langit dan manuver langit dan energi esensi bumi untuk bertempur. Bagi pembangkit tenaga Raja Surgawi, karena tidak mampu memobilisasi energi esensi langit dan bumi dan hanya mengandalkan energi esensi mereka sendiri untuk menyamakan kekuatan dengan lawan, ini sama sekali tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi Raja Kegelapan Surgawi memotong semua energi esensi dengan kejam dan tidak masuk akal seperti ini. Selain itu, kegelapan ini bahkan bisa mempercepat konsumsi energi esensi seniman bela diri. Di bawah situasi ini di mana kekuatan salah satu pihak menurun sementara kekuatan yang lain meningkat, tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Dalam pandangan mereka, gerakan ini sama sekali tidak memiliki celah di armor. Mungkin, bahkan jika Raja Surgawi yang menstabilkan surga datang, dia akan mengalami sakit kepala yang mengerikan juga, kan? Waktu perlahan berlalu, tetapi Ye Yuan tidak memiliki gerakan sama sekali. Sementara Raja Kegelapan Surgawi tampaknya juga tidak cemas. Dia berbaring rendah di dalam kegelapan selama ini dan tidak bergerak. Dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kamu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, si Kong Sang memecah keheningan. Kenapa aku harus khawatir? Hanya berdasarkan pada langkah burukmu ini. Kata-kata Ye Yuan memancarkan ejekan tebal. Kamu sangat menarik, berbeda dari orang-orang yang telah kubunuh di masa lalu. Si Kong Sang tidak marah dan masih berkata dengan tenang. Ye Yuan diam dan hanya berkata setelah waktu yang lama, kamu, membunuhmu Uya dan layak mati. Apakah kamu berbicara tentang Netherkill? Bakat bocah ini cukup bagus.
Terpilih oleh kursi ini untuk menjadi tiruan adalah kehormatannya. Menurut apa yang saya tahu, Anda seharusnya tidak berinteraksi dengan dia. Si Kong Sang berkata dengan sangat apatis seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa. Ye Yuan terdiam sekali lagi. Dia benar-benar marah oleh Cold Blood, orang ini. Tapi semakin marah dia, semakin tenang dia menjadi. Dia dianggap setengah master bagiku, kata Ye Yuan. Seperti ini ya, tidak heran. Sayang sekali, Anda akan mengikuti jejaknya juga. Baiklah, waktu hampir habis. Kursi ini seharusnya sudah mengirim Anda dalam perjalanan. Keluarkan artefak surgawi Anda, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi, kata si Kong Sang dengan acuh tak acuh. Tidak perlu artefak surgawi untuk berurusan denganmu. Huhu, pria muda yang percaya diri. Si Kong Sang tertawa mengejek dan dengan berani menyerang. Dalam kegelapan, tangan besar memukul ke arah punggung Ye Yuan tanpa suara. Niat membunuh dari langkah ini kental dan tidak menghilang. Itu tidak berbeda dari tembakan panah dari bersembunyi di kegelapan ini karena tidak ada pertanda sebelumnya. Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan punggungnya masih menghadap ke telapak tangan ini. Dalam kegelapan, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut si Kong Sang. Seperti yang diharapkan, hanya tahu bagaimana memegahkan diri, bukan? Swoosh! Tiba-tiba, senyum si Kong Sang membeku di wajahnya. Telapak tangan ini tidak mengenai apapun. Baru saja, sosok Ye Yuan bergeser dengan aneh, dan benar-benar menghindari pukulan ini. Itu pasti kebetulan. Dalam kegelapan, si Kong Sang menyesuaikan sudut dan menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan sekali lagi. Namun, itu terjawab lagi. Huhu, apakah Raja Surgawi Kegelapan yang ditinggikan hanyalah seorang pengecut yang menyelinap menyerang orang-orang dari belakang? Dalam kegelapan, datang kata-kata mengejek Ye Yuan. Dengan ini, si Kong Sang akhirnya tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ye Yuan benar-benar tahu dari mana ia melepaskan telapak tangannya. Anda bisa melihat saya. Dalam kata-kata si Kong Sang, mereka membawa ketidakpastian yang tebal. Kegelapan ini adalah kegelapan mutlak, tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Dan sosok si Kong Sang bisa bergabung dengan sempurna ke dalam kegelapan ini. Lupakan mata, bahkan persepsi tidak dapat menemukannya juga. Namun, Ye Yuan bisa. Bab 1201, Explosion Rune. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan ejekan tebal. Teknik bela diri si Kong Sang yang menyerupai kekuatan domain ini memang sangat kuat. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Alam hati yang sangat lengkap membuat kekuatan persepsi Ye Yuan jauh melebihi orang biasa. The Sun Moon Heavenly Murid bahkan membiarkan Ye Yuan memiliki kekuatan mata yang tak tertandingi. Si Kong Sang mengambil sikap serius terhadap masalah ini. Tapi dalam pandangan Ye Yuan, dia hanya badut yang melompat-lompat. Kegelapan tanpa batas ini tidak jauh berbeda dari siang hari di depan Ye Yuan. Kegelapan ini hanya memotong energi esensi tetapi tidak dapat memotong hukum alam. Teknik pergerakan Ye Yuan tidak terpengaruh. Hebat, nak. Memang, Anda memiliki beberapa kemampuan. Kursi inilah yang meremehkan Anda. Si Kong Sang sangat terkejut dan geram. Sebagai keberadaan paling misterius di antara 10 Raja Surgawi Agung, dia biasanya jarang bergerak. Tapi dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar dibuat lelucon oleh seorang junior. Apakah begitu? Aku melebih-lebihkanmu. Aku bahkan berpikir betapa hebatnya Raja Surgawi kelima itu. Tidak menyangka bahwa kamu terlalu lemah untuk menghadapi kompetisi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Satu kalimat, membuat wajah si Kong Sang suram. Berat, jangan bicara terlalu besar saat membual. Hati-hati, angin mungkin melelahkan lidahmu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, ingin keseleo lidah tuan muda ini, Anda harus mengeluarkan sedikit kemampuan sejati. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi si Kong Sang berubah dingin, dan sebuah telapak tangan keluar dari dalam kegelapan. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu seluruh ruang. Kekuatan telapak tangan ini sepertinya ingin menghancurkan ruang ini. Abis Netherworld Palm, Rona senyum tipis meringkuk di sudut mulut Ye Yuan saat dia membuka mulutnya dan berkata, itu sedikit lebih menarik. Seperti yang diharapkan, konsep pembantaian Anda bukan untuk pertunjukan. Telapak tangan ini cukup kuat. Petik 2. Bocah nakal, bersiaplah untuk mati. Si Kong Sang benar-benar marah dengan sikap Ye Yuan. Telapak tangan ini, si Kong Sang habis-habisan. Konsep Berserk Slaughter membuat ruang mulai bergetar. Ye Yuan tertawa dingin.
Kekuatan tubuhnya yang berdaging langsung meletus, seluruh tubuhnya mengambil warna emas. 9 tubuh emas transformasi. Ye Yuan yang diam-diam akhirnya meletus. Ye Yuan saat ini seperti matahari terbit, menerangi malam yang gelap. Para seniman bela diri memandang Ye Yuan di langit, mirip dengan reinkarnasi dewa atau Buddha, tubuhnya memancarkan aura memandangi gunung besar dari atas ke bawah. Ini, teknik bela diri macam apa ini? Untuk benar-benar dapat memecahkan domain pemusnah Silent Divine King's Darkest. Petik 2. Es sangat kuat. Mengapa saya benar-benar memiliki perasaan darah mendidih dengan kemarahan orang benar ketika saya melihat surga mengatasi teknik bela diri Raja Surgawi. Petik 2. Sungguh surga yang melampaui Raja Surgawi. Ini, benar-benar akan naik di atas langit ke-9. Petik 2. Aura mengamuk Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah secara drastis. Ternyata sampai sekarang, Raja Surgawi yang melampaui surga tidak benar-benar mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Ini adalah surga yang melampaui Raja Surgawi yang sejati. 9 tubuh emas transformasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Orang-orang itu tidak mengenali tubuh emas 9 transformasi, tetapi Si Kong Sang mengenalinya. Dalam pemahamannya, ini bukan apa yang harus dimiliki oleh seorang seniman bela diri tingkat 9. Oleh karena itu, kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Namun, panah sudah pas ke senar dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskannya. Momentumnya sudah terbentuk dan hanya bisa dengan paksa bentrok pukulan ini dengan Ye Yuan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Demikian juga menamparkan telapak tangan, Ye Yuan adalah matahari tengah hari yang tinggi di langit, sementara Si Kong Sang dingin seperti dunia bawah. Dua aura kontras yang sangat hebat bertabrakan dengan intens. Bergemuruh. Seluruh ruang bergetar. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyebar, mengurangi ruang tingkat ke-6 arena Asura menjadi serpihan. Domain pembasmian senyap The Darkest Divine King hancur, langit kembali ke warna merah darah itu lagi. Darah Si Kong Sang menyemprot ke langit, sosoknya terbang ke belakang seperti bola meriam. Pertukaran frontal ini, Raja Surga yang mengalahkan surga menang sepenuhnya. Cepat, lari cepat, arena Asura runtuh. Petik 2. Surga yang melampaui Raja Surgawi terlalu menakutkan. Bahkan Raja Kegelapan Surgawi sebenarnya tidak cocok. Kekuatannya benar-benar bisa masuk ke dalam 5 besar. Petik 2. Benar-benar terlalu tidak masuk akal. Sudah beberapa bulan, dan surga yang melampaui Raja Surgawi sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Petik 2. Para seniman bela diri itu berteriak dengan ketakutan ketika mereka melarikan diri. Coiling Dragon Heaven, penghancuran palem dan Abyss Netherworld palem milik Si Kong Sang, keduanya saat ini merupakan metode penanaman puncak alam surgawi. Tabrakan dua teknik bela diri yang hebat, kekuatannya terlalu mengerikan, langsung menghancurkan ruang ini yang terdiri dari formasi arai. Yayasan formasi sudah hancur, arena Asura tampak seolah akan runtuh. Namun, bentrokan ini, keunggulan relatif dan inferioritas sudah jelas secara sekilas. Surga melampaui Raja Surgawi kekuatan Ye Yuan sudah melampaui Raja Surgawi kegelapan. Swoosh! Sosok Si Kong Sang melonjak ke langit, berubah menjadi busur hitam, dan terbang di atas langit. Raja Kegelapan Surgawi terbang, tapi arah yang dia lewati berbeda dengan yang lainnya. Itu sebenarnya ke arah surga pembantaian lubang. Ye Yuan tertawa dingin. Seni teleportasi yang lebih besar langsung ditampilkan, mengejar. Nak, jangan mendorong orang terlalu jauh. Suara Si Kong Sang membuat panik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dengan kejam menindas orang-orang biasa, membunuh guruku yang terhormat, dan juga permusuhan dengan telapak tangan. Tidak peduli yang mana, kamu harus mati tanpa keraguan hari ini. Petik 2. Sialan bocah, apakah kamu benar-benar mengambil kursi ini agar mudah digertak? Ketika Si Kong Sang melihat Ye Yuan panas di tumitnya, dia memberi telapak tangan dengan ayunan tangannya. Tapi telapak tangan yang tergesa-gesa tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Yuan sama sekali. Sebaliknya, Ye Yuan mengirim Fury Sword Fire Lotus dengan backhand, menyerang Si Kong Sang tanpa penyimpangan. ARGH. Tangisan tragis menular. Aura Si Kong Sang segera kehilangan kekuatan yang cukup besar. Ye Yuan langsung tiba di samping Si Kong Sang dengan teleportasi yang lebih besar. Dia hanya berencana menambah tebasan dan mengirim Si Kong Sang ke surga barat. Tiba-tiba, lonceng peringatan Ye Yuan terdengar. Sebuah energi yang mengerikan menyembur keluar. Si Kong Sang itu langsung meledak. Kekuatan ledakan ini sebenarnya tidak di bawah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm Ye Yuan. Ye Yuan terlalu dekat dengan Si Kong Sang saat ini.
Kekuatan ledakan ini praktis meledak seketika. Tubuh Ye Yuan langsung meledak terbang keluar. Puhwar, Ye Yuan segera memuntahkan seteguk darah. Sosoknya mundur 10.000 kaki jauhnya sebelum nyaris berhasil menahannya. Serangan itu barusan mengejutkannya. Jika itu yang lain, mereka mungkin akan diledakkan sampai mayat belum ada. Tepat pada saat kritis, domain pedang Ye Yuan terbuka penuh. Seni kura-kura harta karun hitam berputar dengan kekuatan penuh, ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, sebelum dia nyaris berhasil menembusnya. Meski begitu, Ye Yuan menjadi orang berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini juga. Bagian yang lebih kecil dari tubuh Ye Yuan praktis terpesona. Itu tampak sangat aneh. Sosok hitam terbang di langit dan menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Siapa yang bisa jika bukan Si Kong Sang? Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar bisa bertahan hidup di bawah rune ledakan ini yang berisi hukum Divine Dao. Benar-benar luar biasa, kata Si Kong Sang dengan senyum lebar. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan dingin, Tuan muda ini yang ceroboh. Kamu sudah beroperasi di Laut Iblis Caotik ini untuk waktu yang lama, jadi bagaimana bisa cloningmu hanya kamu Uya saja? Petik 2. Si Kong Sang tersenyum dan berkata, Huhu, pintar. Yuya hanyalah klon yang digunakan kursi ini untuk mengelola Asura Arena. Klon sejatiku memiliki aura yang persis sama dengan kursi ini. Sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah. Meskipun kursi ini dikenal sebagai Raja Kegelapan Surgawi, es sejati saya di lubang adalah rune ledakan ini. Sekarang, kursi ini akan mengirimmu ke jalanmu. Petik 2. Bab 1202, Perubahan yang Membuat Orang Gila. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pada saat ini, lengan kiri Ye Yuan praktis terhempas. Tubuhnya berlumuran darah, luka-lukanya tampak sangat parah. Untuk seniman bela diri Divine King Realm, tingkat cedera ini juga sangat serius. Meskipun mereka bisa menumbuhkan anggota badan yang terputus, harga yang dikeluarkan juga tidak kecil. Paling tidak, di bawah kondisi luka parah seperti itu, sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri dari tangan Si Kong Sang. Sepertinya ini adalah trik terkuat. Lalu, saatnya untuk mengirimmu ke jalanmu, kata Ye Yuan dengan dingin yang benar-benar tidak menyadari cedera di tubuhnya. Si Kong Sang menyeringai mengerikan dan berkata, kamu sudah terluka sampai seperti ini, dan kamu masih berani mengucapkan pembicaraan besar semacam ini. Wah, aku harus menyerahkannya kepadamu, ambisimu sangat besar. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang cedera ini? Huhu, itu tidak dianggap banyak bagiku, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Hahaha. Tidak dianggap banyak. Senyum Si Kong Sang tiba-tiba membeku, bola matanya menatap seperti piring lebar, memandang segala sesuatu di depan matanya dengan perasaan tak percaya, mengakibatkan nada dari bagian kedua kalimatnya berubah. Lengan kiri Ye Yuan benar-benar tumbuh begitu saja. Tidak hanya itu, luka yang disebabkan ledakannya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, bagaimana ini mungkin? Si Kong Sang tidak berani mempercayai matanya. Kemampuan pemulihan ini terlalu aneh. Ini terlalu palsu, kan? Mungkinkah surga yang melampaui Raja Surgawi memiliki tubuh yang abadi? Petik 2. Luka mengerikan seperti itu, jika itu yang lain, mereka mungkin akan langsung mati, kan? Dia benar-benar langsung pulih. Petik 2. Terlalu tidak masuk akal. Bagaimana cara bertarung diam? Kekuatan ofensif yang sangat kuat, kekuatan defensif yang mengejutkan, kemampuan pemulihan yang aneh. Ini, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi di sini. Petik 2. Tidak heran Ye Yuan dinobatkan sebagai surga yang melampaui Raja Surgawi. Saya merasa bahwa tidak ada gelar lain yang lebih cocok untuknya selain ini. Petik 2. Adegan ini membuat semua orang terpana. Ye Yuan menderita luka serius, mereka semua berpikir bahwa dia sudah mati pasti. Dia tidak berharap bahwa instan berikutnya, adegan dramatis seperti itu terjadi. Ye Yuan saat ini masih hidup dan menendang. Bagaimana dia terlihat seperti seseorang yang terluka sebelumnya. Sejak Ye Yuan membangunkan atavisme Dragon Soul dan memahami seni generasi Naga Tyrant, ingin membunuhnya benar-benar bukan perkara mudah. Kecuali kekuatan seseorang jauh lebih besar darinya, benar-benar menghancurkan bagian vitalnya dengan segera, jika tidak, itu hanya masalah menit baginya untuk pulih. Harganya hanya kehilangan beberapa esensi darah. Tapi pengeluaran semacam ini tidak dianggap sebagai gangguan serius pada Ye Yuan. Meskipun pengeluaran untuk menggunakan langkah ini cukup besar, berurusan denganmu, sepertinya hanya ada menggunakan langkah ini juga. Ye Yuan agak tidak berdaya.
Dia memang tidak terlalu bersedia menggunakan suara Dewa Naga. Konsumsi langkah ini terlalu besar. Terakhir kali, dia hanya menggunakan waktu 3 napas, dan dia berbaring di tempat tidur selama sebulan. Bahkan jika itu hanya menggunakan 2 napas waktu, itu sangat mengerikan untuk Ye Yuan juga. Sementara teknik bela diri ini kuat, itu sebenarnya bukan apa yang rata-rata orang bisa gunakan. Ekspresi Si Kong Sang berubah, secara naluriah merasakan bahwa semuanya tidak baik. Dia tidak berharap bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sebenarnya bahkan bukan batas Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar memiliki langkah membunuh yang lebih kuat. Hampir tanpa ragu sedikit pun, Si Kong Sang berlari untuk itu. Kecuali, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat daripada suara Dewa Naga. Mengaum, auman naga yang bergema melalui awan langsung terdengar di seluruh langit. Sosok Si Kong Sang yang saat ini melarikan diri tiba-tiba berhenti. ARGH. Jeritan melengking dan menyedihkan keluar dari mulut Si Kong Sang. Dia sudah menggunakan energi esensi terkuatnya untuk menahan serangan gelombang suara ini. Namun, semua ini sia-sia. Setelah 2 napas, tubuh Si Kong Sang langsung dihancurkan menjadi daging cincang dengan keras. Ye Yuan perlahan mendarat dari udara, dia tidak lagi bisa mengangkat tubuhnya. 2 napas waktu, meskipun ia tidak runtuh seperti terakhir kali, itu juga meremas kekuatan fisiknya kering sampai tidak ada jejak yang tersisa. Pada saat ini, dia bahkan tidak ingin mengangkat jari. Dia hanya ingin tidur nyenyak. Kakak, kamu baik-baik saja. Fury muncul pada saat yang tepat dan mendukung Ye Yuan, lalu memasukkan pil obat ke mulut Ye Yuan. Sejak situasi terakhir kali terjadi, Ye Yuan secara alami harus menyiapkan beberapa kekuatan fisik memulihkan pil obat. Tetapi saat ini, 2 napas waktu masih merupakan beban yang agak berat baginya. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Kamu melihat penampilan saya, bisakah saya baik-baik saja? Saya bahkan berpikir bahwa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm seharusnya cukup untuk berurusan dengannya. Saya tidak berpikir bahwa saya masih harus menggunakan langkah ini pada akhirnya." Petik 2. Fury tersenyum dan berkata, "Itu adalah Raja Surgawi kelima. Kakak, Anda akan menyebabkan kegemparan di seluruh dunia surgawi lagi dengan ini." Petik 2. Ye Yuan berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin menimbulkan sensasi di alam surgawi. Tapi menara rahasia surga itu tampaknya benar-benar sangat luar biasa." Petik 2. Semua orang menatap Ye Yuan dengan tatapan tercengang dan rahang kendur, merasa bahwa segala sesuatu di depan mata mereka tidak terlalu nyata. Raja Kegelapan Surgawi, benar-benar mati, penglihatanku tidak mengecewakanku, kan? Petik 2. Cepat, jepit aku, aduh, Anda benar-benar terjepit, aku panik tidak bermimpi. Raja Surgawi kelima benar-benar mati. Petik 2. 10 Raja Surgawi Agung hidup dalam damai satu sama lain selama 2000 tahun. Tidak menyangka bahwa, seseorang benar-benar binasa seperti ini hari ini. Selain itu bahkan Raja Surgawi kelima. Petik 2. Ternyata perubahan yang Menara Rahasia bicarakan adalah seperti ini. Sedikit sebelum ini, Menara Rahasia Surga mengeluarkan edisi baru 10 Raja Agung Surgawi. Seluruh alam surgawi langsung dibakar. Terutama kota suci, itu hanya bergolak dengan kegembiraan. Ye Yuan peringkat keempat, dia benar-benar langsung maju 2 tempat, peringkat di depan Raja Jiwa Surgawi Marsial. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Petik 2. Di mana Raja Surgawi Kegelapan? Mengapa Darkest Divine King pergi? Apa-apaan? Apakah peringkat Menara Rahasia Surga ini lucu? Petik 2. King Chord Divine King kembali lagi. Hanya saja kali ini, dia berada di peringkat ke-10. Raja Surgawi Ekstrim yang ekstrim dan beberapa Raja Surgawi lainnya semuanya maju dengan teratur. Mungkinkah itu, Raja Surgawi Kegelapan dia? Mustahil. Itu Raja Surgawi kelima, siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Surga yang menstabilkan surga, dia selalu bisa berlari, kan? Petik 2. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Diskusi tentang 10 Raja Surgawi Agung memunculkan banyak diskusi. Namun, Menara Rahasia Surga tidak memberikan respons apapun. Mereka baru saja mengumumkan edisi baru 10 Raja Surgawi Agung, kemudian tidak memberikan penjelasan apapun. Mengapa di dunia Darkest Divine King pergi? Tidak ada yang tahu juga. Tindakan Menara Rahasia Surga hanya membuat semua orang gila. Masing-masing dari mereka merasa seperti kucing yang menggaruk-garuk hati mereka, sangat ingin tahu alasannya. Meskipun ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Tapi hati yang suka bergosip tidak bisa disingkirkan dari manapun.
Oleh karena itu, beberapa orang kaya yang penting dan juga beberapa klan keluarga dengan yayasan yang dalam mulai membeli informasi dari Menara Rahasia Surga. Informasi ini membuat Menara Rahasia Surga meraup untung besar. Namun, intel masih dirahasiakan. Karena kondisi Menara Rahasia Surga untuk menjual intel tidak memungkinkan informasi disebarluaskan. Kalau tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Meskipun Menara Rahasia Surga belum pernah mengambil tindakan di luar sebelumnya, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Karena kota suci sudah ada karena Dewa Tahu berapa tahun. Sementara Menara Rahasia Surga hanya ada selama 2000 tahun. Menara Rahasia Surga memberanikan diri masuk tetapi tidak membangkitkan bantingan kota suci. Ini, dengan sendirinya, mengindikasikan banyak masalah. Bab 1203, Kanuo. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Aula marsial surgawi, gelap dan suram. Gelombang aura mengerikan bocor dari kedalaman aula besar, memberi orang perasaan berdebar. Penyihir tua, kamu tidak mendengarkan kata-kata dewa ini. Kali ini menderita kerugian yang sangat besar, bukan? Sebuah suara dingin berpindah, kata-kata yang membawa glow merebak atas kemalangan orang lain. Pada saat ini, suara dingin dan keras terdengar, Berhentilah membuat komentar sarkastik di sana. Jangan berpikir bahwa Ibu Suci ini tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Petik 2. Kedua orang ini secara mengejutkan adalah dua dewi surgawi yang hebat, Kanuo dan Yueji. Hehe, sekarang sudah dimainkan seperti ini, apakah kamu belum mengerti? Kami berdua awalnya bentuk kehidupan menyimpang wilayah Immortal Grove ini dan ditolak oleh Heavenly Dao. Karenanya, itu sebabnya kami menderita kekalahan berulang, kata Kanuo 1. Terus, hanya berdasarkan pada sekelompok pemula dari wilayah Immortal Grove ini, bisakah mereka membunuh kita juga? Kata Yueji. Kau penyihir tua, kau benar-benar pelupa. Bukankah kamu hampir berubah menjadi abu kali ini? Kata Kanuo. Hal lama, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Yueji berubah dingin dan masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Suara Dewa Naga dari Ye Yuan itu hampir mengejutkannya sampai jiwanya hancur. Jangan coba hal itu dengan dewa ini. Di negara Anda, apa yang masih bisa Anda lakukan untuk kursi ini? Tapi dewa ini benar-benar terkejut. Ye Yuan bocah itu benar-benar mempelajari suara Dewa Naga yang telah lama hilang. Sepertinya momentum kenaikannya sudah tidak bisa dihentikan. Kanuo benar-benar berkata dengan sedikit menghela nafas. Anda bodoh, sibuk selama bertahun-tahun, bukankah itu masih membuat gaun pengantin untuknya sia-sia? Untuk benar-benar memiliki wajah untuk berbicara tentang aku. Kata Yueji dengan ejekan dingin. Apa yang Anda tahu? Jika dewa ini pulih dengan kekuatan puncak, secara alami aku tidak akan takut pada mereka. Tapi, umat manusia memiliki lelaki tua yang menentang dewa ini dalam segala aspek. Begitu aku menyerahkan diriku, upaya bertahun-tahun dari kursi ini akan benar-benar terbawa angin. Kata Kanuo dengan suara serius. Yueji terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, umat manusia saat ini masih memiliki kekuatan besar. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Orang tua itu membentuk sebuah organisasi bernama Mystic Gate, yang meminta layanan dari sejumlah ahli. 10 Raja Surgawi Agung itu, ada setengahnya yang dibina olehnya. Orang-orang ini telah memahami hukum Dao Surgawi, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, biarkan sendiri, kata Kanuo. Ekspresi Yueji berubah, dan dia berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beri aku manik Vinsos, kata Kanuo. Kamu sedang bermimpi, kata Yueji dengan ekspresi dingin. Dalam kondisi dewa saat ini, hasil terburuknya disegel sekali lagi juga. Selain itu, saya masih memiliki beberapa kartu bagus tanpa tanding yang dapat dimainkan melawan Ye Yuan di tangan saya. Tapi kamu, jika kamu ditemukan oleh Ye Yuan, itu adalah tiket sekali jalan ke neraka. Apa kamu pikir punya pilihan? Kanuo berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Yueji berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi, membuka mulut, dan meludahkan manik-manik berwarna hitam. Seluruh manik ini berwarna hitam. Tetapi pada saat itu muncul, energi jahat melonjak ke langit, seolah-olah memiliki aura untuk melahap langit dan bumi. Dalam kegelapan, sebuah tangan besar tiba-tiba mengulurkan tangan, langsung meraih manik Vinsos di tangannya. Setelah itu, Kanuo tertawa keras dan berkata, hahaha, artefak Vingot Surgawi, Vinsos Bet. Dengan itu, bahkan jika kursi ini tidak dapat pulih ke kekuatan puncak, saya akan memiliki kekuatan 70% juga. Siapa yang bisa menghentikan saya di alam surgawi ini?
Hal lama, Ye Yuan, kali ini, dewa ini akan memberitahu Anda rasa takut. Hahaha. Ekspresi Yue Ji agak jelek. Manik Vinsos ini adalah artefak Vingot surgawi dari ras iblis, kekuatannya tidak terbatas. Menyerahkannya sekarang, dia hanya bisa bergantung pada Kanuo. Di kedalaman aula besar, ada kolam darah besar. Di kolam darah, seorang pria muda berendam di dalamnya, hanya menyisakan satu kepala di luar. Penampilan pria ini tampan, terlihat seusia dengan Ye Yuan, tidak berbeda dengan manusia. Di atas kolam darah, manik-manik merah yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Manik-manik ini tepatnya adalah 58.000 manik-manik Blood Soul yang dikumpulkan Ji Changlan. Pria muda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Blood Soul Fin Establishing Grand Array, aktifkan. Tiba-tiba, 58.000 manik-manik darah yang ditangguhkan terpancar dengan cahaya darah yang cemerlang, tampak menakjubkan. Kekuatan sanguinari yang mengerikan melesat lurus ke awan, benar-benar menyelimuti pria muda itu di dalam. Sebulan kemudian, ledakan tawa yang menakutkan datang dari dalam Divine Martial Hall. Hahaha, ketika dewa ini muncul, aku akan melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku kali ini. Badai energi esensi secara bertahap menghilang. Energi esensi Ye Yuan akhirnya tenang. Selamat, kakak, untuk akhirnya memasuki alam Raja Surgawi. Kata Firi bersemangat di samping. Tapi Ye Yuan tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, awalnya, ranah energi esensi adalah yang paling mudah untuk ditingkatkan untukku. Saya tidak berharap bahwa setelah bertahun-tahun, saya benar-benar tertahan oleh dunia energi esensi. Petik 2. Bereinkarnasi, peluang keberuntunganmu terlalu menantang surga, menghasilkan ranah energi esensi yang tampaknya lambat. Sebenarnya, bahkan jika Anda seorang kaisar alkimia bereinkarnasi, untuk dapat mencapai alam Raja Surgawi dalam waktu yang singkat, itu sudah sangat menantang surga. Di sampingnya, Long Teng tertawa. Membunuh kegelapan Raja Surgawi, Si Kong Sang, Ye Yuan akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Setelah beberapa hari akumulasi, ia akhirnya menerobos ke alam Raja Surgawi. Mengenai bidang energi esensi, alam Raja Surgawi adalah tingkat lain. Dengan dukungan energi esensi realem Raja Surgawi, teknik bela diri Ye Yuan akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Sebenarnya, untuk berbicara tentang Fury Sword Fire Lotus dan peringkat surgawi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, yang mana lebih kuat atau lebih lemah, tidak mudah untuk menilai. Hanya saja ranah energi esensi Ye Yuan telah berhenti di tingkat ke-8 Dao mendalam selama ini. Oleh karena itu, kekuatan Fury Sword Fire Lotus tampak relatif lemah. Sekarang dia menerobos ke alam Raja Surgawi, tidak hanya kekuatan Fury Sword Fire Lotus meningkat sangat besar, domain pedangnya, teleportasi yang lebih besar, dan keterampilan lainnya, akan memiliki lompatan kualitatif. Yang Mulia, beberapa hari ini, Anda telah berada dalam pengasingan tertutup dan mungkin belum tahu, Anda sudah menjadi Raja Surgawi keempat sekarang. Meng Guang memiliki pandangan bersemangat. Seolah-olah Raja Surgawi keempat adalah dia. Ketika dia membunuh Si Kong Sang, Ye Yuan memasukkannya ke dalam pagoda Fast Heaven. Beberapa hari ini, dia terus-menerus menanyakan kabar di Asura Arena. Tapi berita ini tidak diragukan lagi merupakan bobot terberat. Ye Yuan tidak bisa menahan diri sedikit tercengang ketika dia mendengar dan berkata, hanya keempat. Ekspresi semua orang tercekat. Itu hanya beberapa bulan, dan Anda sudah bergegas dari ke-6 ke 4. Mungkinkah Anda belum puas? Melihat ekspresi semua orang, Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya saya masih meremehkan Suge Kingxuan, 3 kekuatan mereka. Meskipun suara Dewa Naga itu kuat, mereka hanya harus bertahan selama 3 napas waktu, dan aku hanya bisa membiarkan orang membantaiku sesuka hati. Petik 2. Hanya ketika semua orang mendengar barulah mereka menyadari. Namun, kekuatan suara Dewa Naga memang terlalu menakutkan. Jika Ye Yuan bisa mendukungnya hingga 10 napas waktu, itu pada dasarnya cukup untuk menyapu alam surgawi. Serangan gelombang suara Voice of the Dragon God, mengikuti berlalunya waktu, akan membuat kekuatan menjadi lebih mengerikan ketika gelombang suara menumpuk lapisan demi lapisan. Itu hanya memalukan bahwa Ye Yuan paling banyak hanya bisa mendukung 3 napas waktu. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus kembali. Mungkin tak lama kemudian, bencana iblis akan meletus. Periode waktu ini, kita masih harus mempersiapkan sedikit, kata Ye Yuan. Sekelompok orang akhirnya kembali ke klan naga setelah beberapa putaran dan putaran. Namun, pemandangan di depan matanya membuat rambut Ye Yuan berdiri dengan marah.